Di video kali ini kita akan membahas seputar kenapa fans Fiorentina sangat membenci Juventus, bahkan sampai terjadi protes besar-besaran dari supporter bila ada transfer yang langsung nyebrang ke Juventus. Sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Oke, lanjut. Perpindahan pemain dalam bursa transfer tentunya menjadi hal yang biasa dalam sebuah tim, tetapi rivalitas yang terjadi mengubah segalanya, sehingga perpindahan pemain bisa berakibat rusuh dari tifosi. Pemain Fiorentina nyebrang ke tim lain tidak masalah, masih ada talenta yang lain yang bisa mengisi ruang kosong dalam tim yang tidak kalah hebatnya. Tapi bila nyebrangnya ini ke Juventus secara langsung, ini yang akan jadi masalah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Semua tidak lepas dari sejarah masa lalu. Di saat itu Fiorentina dan Juventus sama-sama berpeluang meraih Scudetto sampai pertandingan terakhir. Di saat itu Fiorentina gagal meraih kemenangan dan meraih hasil imbang, sebaliknya Juventus meraih kemenangan, dan itu otomatis mengangkat Juventus meraih Scudetto di saat itu. Akan tetapi masalah tidak berhenti sampai di situ, bahwa ada dugaan pertandingan Juventus telah diatur. Kejanggalan terjadi di laga Pramuka Juve sehingga publik Florence tidak terima akan hal itu. Lebih baik jadi juara dua daripada menjadi pencuri. Itu yang sering didengungkan oleh tifosi Fiorentina pada Juventus, karena merasa gelar yang didapatkan Juve pada saat itu kontroversi dan tidak pantas. Sampai sekarang kebencian fans Fiorentina pada Juventus telah mengakar. Bila ada pemain Fiorentina yang langsung nyebrang ke Juventus, maka kemarahan tifosi akan datang. Mereka tidak terima pemain Fiorentina nyebrang ke Juventus. Tetapi kenapa meskipun keadaan seperti itu, masih saja Fiorentina mau melepas pemain ke Juventus? Bila kita melihat pemain yang hengkang dari Fiorentina langsung ke Juventus, ada beberapa pemain ya. Sebut saja Roberto Baggio, ini yang paling panas proses perpindahannya karena ada unsur pemaksaan untuk menerima pinangan Juventus. Padahal Roberto Baggio sendiri tidak mau berpindah klub. Pemain lainnya yakni Federico Bernardeschi, Chiesa, dan yang terbaru adalah Dusan Vlahovic. Proses perpindahan pemain tersebut disambut protes publik Florence. Kenapa saya tidak menyebut nama Juan Cuadrado? Karena sejatinya meskipun dia mantan Fiorentina, tetapi Juventus membelinya dari Chelsea. Yang paling tidak terima bila pemain tersebut langsung nyebrang ke kubu rival, kegaduhan pasti terjadi. Faktor keuangan dan pemain itu sendiri yang rata-rata menjadi penyebab Fiorentina rela kehilangan pemain terbaiknya di kubu rival. Yang terbaru ini adalah Vlahovic yang secara tegas tidak mau memperpanjang kontrak dan hanya mau menerima pinangan Juventus saja dan tidak untuk klub lain. Padahal pada saat itu banyak klub yang tertarik untuk merekrutnya. Alhasil karena Fiorentina sendiri tidak mau kehilangan pemain tersebut dengan gratis, akhirnya dilepaslah pemain tersebut ke tim rival. Setidaknya untuk manajemen ini bisa buat cambuk ya. Kenapa pemain tidak mau memperkuat Fiorentina dalam jangka waktu yang lama? Jawabannya ada di manajemen sendiri. Dalam mengelola tim, target apa yang ingin diusung? Tentunya pemain ingin berlaga di pentas liga tertinggi. Apa hanya sekedar bertahan Serie A saja sudah cukup? Apakah pemain akan menerima akan hal itu? Bila ada penawaran yang menarik di kubu sebelah yang menjanjikan bermain di pentas liga tertinggi dan gaji yang tinggi juga, pastinya pemain tersebut akan tergoda untuk pindah. Tingkatkan dulu kualitas tim, target apa yang ingin dikejar. Tidak hanya memasang target saja, melainkan didukung juga dengan kebijakan transfer yang memadai. Pemain akan kerasan bila tim berlaga di kasta tertinggi. Contoh sederhana dulu adalah Manchester City sebelum dia menjadi seperti sekarang ya.
dulunya menjadi tim papan tengah yang kurang diperhitungkan dalam meraih gelar juara. Melihat sekarang menjadi sangat disegani bahkan di Liga Inggris. Kembali lagi ke manajemen, apa gebrakannya setelah ini? Apakah kebijakan transfer hanya ini saja? Datangkanlah pemain yang punya talenta yang tinggi dan pelatih yang mumpuni di level Eropa, kemungkinan bisa mengangkat performa tim. Tim kuat tidak susah-susah mencari pemain ya, justru pemain itu sendiri yang menginginkan klub kita untuk merekrutnya. Meskipun untuk saat ini masih dalam proses, harapan kita semoga Fiorentina menjadi salah satu tim yang disegani di kancah sepak bola Eropa.